Baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk contoh yang ketiga. Ini ada di buku juga. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah soal yang tadi kita kerjakan secara jumlah riman. Karena tadi X-nya dari 0 sampai 4, berarti batasnya 0 sampai 4, Y-nya 0 sampai 8, berarti ini batasnya 0 sampai 8. Karena yang di dalam adalah DX, berarti kita kerjakan dulu DX-nya. Kita integralkan, ketemu 256 min 64 plus 4Y kuadrat. Nah, kemudian ini kalian hitung dulu, jadinya 192, baru dibagi 16 jadi 12. 4Y kuadrat dibagi 16 jadi 1/4 Y kuadrat. Kemudian kalian turun integralkan terhadap Y, ketemu 12Y plus Y pangkat 3 per 12. Kamu masukkan batas 0 sampai 8, ketemunya 138 2/3. Jadi kalau yang ini adalah nilai eksak karena udah dikerjakan secara limit, di mana definisi limit ada dikerjakan secara integral, di mana definisi integral adalah limit dari jumlah riman tersebut. Jadi ketika jumlah riman kita ketemu 138, itu adalah hanya hampiran atau mendekati atau kira-kira lah secara kasar. Tapi ketika kita kerjakan dengan integral, dia adalah nilai eksaknya itu 138 2/3. Nah, gimana kalau kita tuker? Kalian tadi soalnya dx per dx kali dy atau dx dulu baru dy, maka kita tukar dari dy dulu ke dx. Boleh. Kalian cara ngerjain gimana? Ayo, nanti kalian harus coba ini sebagai soal di salah satu tugas mandiri ya. Gampang kok. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu integral lipat 2 pada daerah non persegi. Nah, tadi kan kita tahu bahwa yang pertama riman didekati dengan riman dengan persegi lah. Non persegi sama sih sebenarnya, cuman kita akan ada perubahan di sini. Coba cek. Ketika dia satu fungsi dua apa ubah, bentuknya kayak daun. Kalau kita mau cari luas daerah di bawah kurva, kan berarti kita harus membayangkan dia diturunkan ke bawah sini. Lah, tadi yang 13.1 tadi kan bawahnya persegi, gampang kan bisa dikotak-kotakin. Lah, ini bentuknya apa namanya? Nggak beraturan. Gimana cara mendekatinya? Ya berarti batas garisnya adalah garis ini, dan garis ini berarti fungsi. Ada fungsinya sendiri. Jadi contohnya ini nih. Jadi kalau di sini ini kan fungsi X, ini fungsi X, sumbu X, ini sumbu Y. Kalau sumbu X kamu bisa membatasi dari A sampai B dengan angka. Nah, berarti kan kalau ini kan dari sini sampai sini kan berarti angka ini bisa dipotong. Nah, tapi kalau sumbu Y-nya karena bentuknya nggak karu-karuan kayak bunga gini, berarti kamu istilahnya dibatasin oleh fungsi ini, fungsi atas theta 2 sama fungsi bawah theta 1. Jadi di integral lipat 2 ini bisa jadi kalau yang pertama ini yang awal kita tahu batasnya adalah bentuk angka semua, bisa jadi juga batasnya angka sama fungsi. Atau ini fungsi, ini angka, ini fungsi, atau yang manapun nggak masalah. Tapi biasanya yang fungsi adalah yang di dalam. Kenapa di dalam? Karena di hasil akhir kita butuh luas daerah di bawah kurva, berarti hasil akhirnya adalah angka toh. Jadi kalau fungsinya ini berada di luar, kan kita masih akan mendapatkan hasil fungsi lagi ketika kamu masukkan batasnya. Jadi fungsinya itu harus berada di dalam. Nanti kalaupun kamu menemukan fungsinya di luar, kamu ubah dibalik aja, jadi fungsinya berada di dalam. Yuk contohnya ini 3 sampai 5 untuk fungsi dx, min x sampai x kuadrat untuk fungsi dy. Ini yang Bruno tadi bilang, kenapa fungsinya harus di dalam. Yuk, berarti yang diintegralkan adalah dy dulu. Y diintegralkan 4x diintegralkan terhadap dy 4xy, 10y diintegralkan terhadap dy 5y kuadrat. 4xy ingat yang dimasukkan bukan ke x-nya ya, tapi ke y-nya, karena tadi kita mengintegralkannya terhadap y. 4x, y-nya dikalikan x kuadrat jadi 4x pangkat 3, 5y kuadrat jadi 5x pangkat 4, dan seterusnya ketemu hasilnya adalah ini. Nah, cek ketika fungsi yang bagian dalam masih dalam bentuk ini, batasnya fungsi, nggak masalah, karena makan kita integralkan lagi dengan batas angka terhadap dx, yaitu ini ketemu hasilnya adalah angka.
Coba bayangkan, kalau batas terakhirnya masih fungsi, berarti kan di sini masuk lagi fungsi. Kita tidak bisa menemukan angka ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita cek gambarnya. 3 sampai 5 di fungsi di sumbu X. Berarti kita cari 3 sampai 5 kan? Nah, min X sampai X kuadrat sumbu Y. Ini adalah batasnya, yaitu fungsi X, min X maksudnya. Di sini adalah fungsi X kuadrat batasnya. Jadi yang dicari sebenarnya adalah daerah di bawah kurva ini sampai ke atas ke Y. Nah, masalah lain lagi, kadang kita harus membalik urutan integral lipat 2 agar bisa dikerjakan. Contohnya contoh 5 ini, fungsi E pangkat J kuadrat. Sebenarnya nggak ada masalah dari sisi batas, karena batas fungsinya udah benar di dalam. Cuma fungsi ini ternyata tidak bisa diintegralkan terhadap Y. Nih, di dalam bahasa Indonesia, kalau di bukumu dia di contoh 5 bilangnya, integral yang sebelah dalam tidak dapat dihitung sebagaimana mestinya karena E pangkat J kuadrat ini tidak mempunyai antiturunan dalam suku fungsi elementernya. Ya, dia tidak punya turunan, tidak punya anti turunan di situ. Jadi dia nggak punya integral. Kalau diintegralkan terhadap Y, ya, maka kita harus change, dibalik. Nah, dibaliknya, nah kalau balik berarti kan batasnya juga kebalik kan, dibalik juga. Nah, berarti kalau gampangannya kan, kalau angka kan tinggal batas fungsinya jadi di luar, nggak boleh kan, tadi kita sudah sempat bahas kalau di batas luar masih ada fungsi, kita tidak akan bisa mendapatkan suatu nilai angka. Gimana caranya? Nih, fungsinya tadi daerahnya akan berubah. Jadi kan kita punyanya Y-nya dari X per 2 sampai 2. Ini sumbu Y dari ini X per 2-nya itu yang ini yang panjang sampai mana? Sampai 2, sampai ini. Jadi dari sini ke sini naik ya, vertikal. Kemudian X-nya 0 sampai 4. 0 sampai 4. Berarti ini horizontal ya. Nah, akan kita rubah. Cara ngubahnya dapat ini seperti apa? Kita cek. Kita kan punyanya ini. Nih, X per 2 kurang dari Y kurang dari 2. Berarti kan kalau X per 2 pasti lebih besar dari 0 kan? Ya. Kita kalikan semuanya dengan 2. Ketemunya 0, 0 kali 2, 0. X per 2 kali 2, X. Y kali 2, 2Y. Kurang dari 4. Ya. Nah, kita tidak usah menggunakan ini karena kita butuh di sini ngubah Y jadi batasnya X. Nah, kita butuh 0 sampai 2Y aja. Makanya berubah jadi 0 sampai 2Y. 0 sampai 2Y berarti di mana? X kan ini 0 sampai 2Y. Berarti ini ke sini. Ya, ini batasnya. Jadi horizontalnya ke sini. Juga sama kan? Sama, nggak berubah. Cuman tulisannya aja yang berubah. Kemudian yang kedua, kita punya aslinya daerahnya adalah X lebih besar 0 kurang dari 4. Nih. Nah, kita tahu dari awal bahwa X itu kurang dari 2Y. Jadi kita masukkan. Ini teorema Apit kalau di kalkulus kemarin ya. Nih, kurang dari 4. Nah, maka 0 sampai 2Y, ini teorema Apit juga. 0 sampai 2Y akan besar sama dengan 0 dan kurang dari 4. Bagi 2 ketemu Y kurang dari 2. Jadi ketemu ini. Y 0 sampai 2. 0 sampai 2 sama. Tuh. Ya, jadi dia tidak akan mengubah daerah, hanya perubahan ini. Ini yang tricky dan kalian harus bisa mengerjakannya. Nah, kemudian kamu masukkan ketika di E pangkat Y kuadrat diintegralkan terhadap X, kan dia sebagai konstanta, tinggal aja dikasih tambah X. Dari 0 sampai 2Y. Ini, nah, ketika udah ada 2Y di depan sini, dia kan bisa diintegralkan terhadap DY. Pakai apa? Substitusi. Ketemu hasilnya adalah E pangkat 4 min 1. Bu, ini bukan angka. Di sini adalah bilangan Euler. Dia bukan lagi variabel. Jadi nggak masalah. E pangkat 4 min 1 bisa dicari sebagai angka. Baik, seperti itulah pertemuan kali ini dari bab 13.1 sampai 13.3 dulu.
Nanti akan kita lanjut setelahnya pertemuan mendatang. Dan tugas mandiri kalian adalah soal 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, soal pertama yaitu tadi membalik. Hanya membalik Y per DX. Kemudian soal 2 ini kalian menghitung biasa. Soal 3 ini juga integral berulang biasa. Yang 4 yang non persegi karena dilihat ada fungsi di sini sebagai batas. Dan yang kelima adalah pembuktian. Oh, ini nggak ada sama dengannya lagi, dibuktikan. Untuk prosedur tugas mandiri 11 akan saya sampaikan di Elena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.